Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Selamat hari Minggu, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di ibadah online kita. Saya percaya setiap saudara-saudara terkasih yang menyaksikan ibadah ini bersama-sama di channel YouTube kita, kami percaya dalam suasana yang aman, tentram, penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Karena kita percaya Tuhan memelihara hidup kita. Dia yang paling tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini, karena Dia mengenal hati kita. Mari saat ini saya ajak kita untuk sama-sama kita datang, kita mau sembah Dia, kita mau puji namanya yang ajaib dan hebat. Mari siapkan hati kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang pagi hari ini menyembah-Mu. Kami datang pagi hari ini menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas pertolongan-Mu buat kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami ingin tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu untuk tinggal selalu dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal di dalam pelukan Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena di sanalah kami selalu mendapatkan kedamaian. Kami selalu mendapatkan ketenangan. Kami selalu menerima kelegaan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini, biarkan umat-Mu bersama-sama pagi hari ini menyiapkan hati untuk mengangkat suara, untuk memberikan pujian yang terbaik buat Engkau. Karena Engkau Tuhan pembebas kami. Engkau yang membawa kami terbang tinggi mengatasi setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu-lah setiap pujian dan sanjungan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Percaya bahwa pagi hari ini Tuhan adalah Raja yang menolong setiap kita, yang membawa kita terbang lebih tinggi lagi, mengatasi setiap permasalahan kita. Ada amin? Come on, nyanyikan sama-sama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Firman-Nya lah yang menolong setiap hidup kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan, Bapa dan sahabat kami. Engkau izinkan kami untuk memanggil Engkau Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kesetiaan-Mu buat hidup kami. Bahkan ketika kami ada di dalam lembah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Bapa dan sahabat kami. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat kami. Kami menyembah-Mu pagi hari ini. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami akan selalu memuji-Mu. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatan, Yesus, Engkaulah sahabat kami. Oh Yesus, Engkaulah penolong kami. Percaya, Kau takkan meninggalkan, Kau takkan meninggalkan kami. hanya Engkau,
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yeah. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Selain Kau adalah Bapa dan sahabat kami, Kau juga adalah juru selamat kami. Engkau memberi keselamatan buat hidup kami. Engkau menyelamatkan hidup kami. Engkau menggantikan hidup kami dengan hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan Kau juga yang paling mengenal isi hati kami. Engkau yang paling tahu apa yang kami butuhkan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami datang bersama dengan seisi keluarga kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu, mengakui kehebatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau tidak meninggalkan kami sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu. Oh Lord Jesus, kami percaya ada urapan lewat firman yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ini adalah minggu kesekian kalinya kita ada di rumah dan beribadah dari rumah. Setelah kita mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis kemarin, hari ini kita berkumpul kembali bersama keluarga kita untuk menikmati kebaikan Tuhan di rumah kita, dari rumah kita, dan melihat segala yang Tuhan sediakan di dalam roh kita, dan melihat penyediaan-penyediaan untuk hal-hal besar di depan kita. Hari yang luar biasa ini juga kita bersyukur karena seluruh bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini, di hari ini mereka, saudara kita beragama Muslim sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita bersyukur karena suasana tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada keramaian di mana-mana, semuanya berjalan dengan sederhana karena dirayakan di rumah-rumah. Bahkan mudik yang selama ini penuh dengan hiruk pikuk sekarang berhenti sederhana dan hanya sebagian saja yang mudik, dan silaturahmi dilakukan dari rumah. Puji Tuhan, dan satu hal yang sedang jadi topik bahkan viral hari ini, satu kalimat pendek adalah new normal atau kenormalan yang baru. Saudara sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak, kita sedang didorong ke arah ini, bahwa kenormalan yang baru sedang berjalan di tengah-tengah kita.
Dan menurut WHO dikatakan mungkin virus ini ada yang bilang 2 tahun baru akan selesai. Tetapi ada yang juga yang mengatakan ada yang 5 tahun. Itu sebabnya Presiden kita berkata, mari kita bersahabat dengan COVID-19. Maksudnya begini, biarkan dia ada di situ tapi kita harus menjaga diri kita dengan kenormalan yang baru. Nah, kenormalan yang baru itu kita mungkin dulu hanya cuci tangan waktu kita mau makan, tetapi sekarang kita sering-sering mencuci tangan. Dulu kita hanya melihat orang yang flu sakit saja pakai masker, tapi sekarang semua orang harus pakai masker. Ya dulu kita ketemu harus cipika-cipiki, mungkin ya wanita atau prianya bisa saling berpelukan dan lain-lain sebagainya. Tetapi hari ini tidak lagi terjadi. Dan kita orang yang ngantri berkumpul dan cara beribadah dan hal-hal yang ke depan, saudara, saya percaya menjadi kenormalan yang baru. Yang dulunya tidak normal, sekarang menjadi normal. Nah, saya kira Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini bukan hal baru. Karena setiap kali ada musibah yang secara dunia itu wabah yang melanda dunia, gempa bumi yang melanda dunia, atau super volcano yang meledak, gunung-gunung yang meledak dan luar biasa. Saudara, bahkan perang dunia pertama, perang dunia kedua itu mengubah, setelah selesainya ternyata mengubah, membuat kenormalan yang baru di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu sebabnya ini bukan hal yang baru mestinya. Kita harusnya sudah siapkan diri kita. Tetapi karena dalam tahun yang panjang kita hidup dengan pola yang seperti yang kita lewati sebelum Desember tahun 2019 atau bahkan Januari tahun 2020. Sebelum itu kita hidup dengan gaya seperti yang kita telah hidupi. Tetapi sudah, kalau saudara melihat ini sebentar lagi minggu depan sudah masuk ke bulan yang ke-6, artinya kita ada di setengah tahun bangsa kita hidup dengan kenormalan yang berbeda. Dunia sedang ada di dalam kenormalan yang berbeda. Nah, kita sebagai umat Tuhan, saudara, kita harus menyiapkan diri kita supaya kita tidak tertinggal. Kita tidak shock, kita tidak dibuat stres dengan kenormalan yang baru ini. Tapi kita dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan situasi ini. Sehingga kita tetap bisa hidup dan memuji Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikannya. Nah, kenormalan yang baru juga sebenarnya terjadi dalam setiap pribadi kita. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sebetulnya memiliki kenormalan yang baru. Dulu kita hidup dengan dosa, bergaul dengan dosa, dan melakukan hal-hal berdosa adalah hal yang biasa, lumrah. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan dan mengalami kelahiran baru, justru kita mengalami kenormalan yang baru. Kita tidak lagi hidup dengan dosa dan kebiasaan-kebiasaan yang lama kita yang membuat kita jauh dari kasih karunia, tetapi sebaliknya kita hidup dalam kasih karunia dan hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, kenormalan baru itu pernah kita alami, atau bahkan ketika saudara sakit dan setelah saudara sembuh, saudara harus mengubah gaya hidup saudara. Itu seperti suatu kenormalan yang baru. Nah, apa pesan Tuhan? Apakah ada Alkitab menceritakannya, menyiapkan kita untuk suatu kenormalan yang baru? Karena begini saudara, ketika kita selesai di bumi ini, kita akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan di dalam Wahyu dikatakan kita akan hidup di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Orang ada yang mengatakan itu adalah Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Nah, saya ingin kita baca firman Tuhan dari Wahyu pasal yang 21 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas takhta berkata, ini berbicara tentang Yesus, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat
dan benar. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ada sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru ini harus membuat kita siap untuk nanti hidup di dalamnya. Ya, itu sebabnya ibadah membuat kita harus siap untuk sesuatu yang baru di dalam kekekalan. Karena di dalam kekekalan salah satu aktivitas adalah menyembah Tuhan selama-lamanya. Mari kita lihat ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sehingga saudaraku, kalau kita lihat hal ini, artinya walaupun kita berkata new normal, ini kenormalan yang baru, tetapi semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena dia Alfa dan Omega. Semua ada di dalam range-nya Tuhan. Tidak ada yang di luar kendalinya Tuhan. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan atau anak-anaknya, kita harus siapkan diri kita. Karena dikatakan, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang baru dan telah merealisasikannya. Itu sebabnya kita harus belajar dan beradaptasi dengan situasi, menyiapkan diri kita. Dan Alkitab katakan, tuliskanlah, ini perlu ditulis. Dan sejarah akan mencatatnya. Apa yang kita alami hari ini akan tercatat dalam sejarah. Kalaupun kita telah lewat, anak cucu kita akan berkata, pada zaman itu orang tua kita, semua kita terkurung di rumah selama 6 tahun, selama 6 bulan, maksud saya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dan seterusnya. Ini sejarah akan mencatat kenormalan yang baru ini. Nah, saudara, hari ini saya ingin kita belajar 3 hal dari Alkitab, bagaimana kita menyikapi kenormalan yang baru. Menyikapi kenormalan yang baru, saudara, perlu kita sikapi dengan belajar dari apa yang telah terjadi di Alkitab. Nah, kenormalan yang baru terjadi di Alkitab, saudara bisa menemukannya begitu banyak, tapi hari ini saya ingin kita belajar dari 3 saja. Pertama, ketika zaman Nuh, ya, pada zaman Nuh, saudara, keluarga Nuh terselamatkan dari musibah atau banjir yang melanda seluruh dunia, menenggelamkan segala sesuatu. Karena sebelum banjir itu Tuhan berfirman kepada Nuh dan dikatakan bahwa Tuhan memutuskan untuk mengakhiri setiap kehidupan yang ada dari segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya Tuhan minta supaya Nuh membuat sebuah bahtera dari kayu gofir, ukurannya semua jelas, supaya nanti dia dan keluarganya diselamatkan. Saudara, kita tahu banjir itu akhirnya datang dan keluarga Nuh sebelumnya seluruhnya diselamatkan. Nuh bersama istrinya, 3 anaknya bersama istri mereka, dan 8 orang ini ada di dalam bahtera bersama dengan perwakilan dari semua jenis spesies binatang, dan semuanya ada di sana. Sehingga setelah selesai, saudara, kenormalan yang baru mulai terjadi. Nah, apa yang kita pelajari dari sini adalah begini, saudara. Saya percaya bahwa setelah mereka keluar dari bahtera dan menginjak kembali bumi yang sudah mulai mengering, mereka mengubah habitnya. Yang tadinya mereka mungkin sebagian kita lah, orang percaya hari inilah, ya kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat, kadang ikut Tuhan, ibadah, setia, kadang nggak setia gitu ya memberi dan kadang menjadi orang yang sangat pelit dan seterusnya. Saya kira mereka berubah. Karena ketika mereka mengingat seluruh orang di kampung mereka, orang-orang yang pernah mereka jumpai dan semuanya mati, dan hanya mereka yang selamat, saudara. Saya percaya ini akan melahirkan kenormalan yang baru. Apa itu kenormalan yang baru? Nah, saya percaya mereka akan lebih mendengarkan dan mentaati Tuhan dan firman-Nya. Jadi ini
Kalau tadinya dengar firman hanya papanya saja, Nuh saja, anak-anaknya cuek, bebek begitu ya. Sekarang mereka tidak lagi bisa melakukan itu. Karena mereka harus benar-benar memberikan perhatian penuh kepada firman. Karena di antara semua manusia ciptaan, merekalah orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya kalau setelah ini berlewat, dan kita masuk ke normalan yang baru. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bangun habit baru untuk mendengar dan mentaati Tuhan dan firman-Nya. Mengapa demikian saudara? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang terluput. Saudara, kalau hari ini saudara masih mendengarkan firman Tuhan ini, saudara masih beribadah, artinya saudara masih diluputkan Tuhan. Sementara ribuan orang, bahkan sudah seluruh dunia ini ratusan ribu orang yang sudah pergi mendahului kita, meninggal karena wabah ini. Tetapi saudara dan saya masih diselamatkan. Artinya hari ini seperti Nuh dan keluarganya diselamatkan. Mestinya kita membangun kesadaran ini untuk lebih mendengarkan Tuhan dan mentaati Tuhan dan firman-Nya dalam hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang terluput. Jadi pertama saudara, kenormalan yang baru harusnya terjadi dalam hidup kita. Secara rohani, secara jasmani kita lihat bahwa kita akan pakai masker dan kemana-mana kita akan ngantri, enggak akan semua kebiasaan-kebiasaan yang lama akan dibuang, kita harus bangun kebiasaan yang baru. Tetapi secara rohani saya percaya kita harusnya membangun ini menjadi kenormalan yang baru, yaitu mendengarkan dan mentaati Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua saudara, saya percaya kita perlu belajar dari Yosua atau Musa dan Yosua. Nah, Alkitab katakan bahwa di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kedua, setelah hamba Tuhan Musa itu mati, ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, Musa yang tokoh karismatik, tokoh yang penuh wibawa, membangun suatu era kepemimpinan dan kebiasaan yang sudah paten karena 40 tahun. Saudara, akan berganti kepemimpinannya kepada Yosua. Dan saya kira itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Itu sebabnya kalau saudara baca ke Yosua pasal 1, Tuhan selalu berbicara, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya, sebab setiap tanah yang kamu injak akan diberikan kepadamu. Tuhan ingin membangun iman, membangun kepercayaan diri Yosua, supaya dia percaya bahwa Tuhan mengendalikan semua dan segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat di Yosua pasal 3 ayat yang ke-6. Yosua pasal 3 ayat yang ke-6. Di sana diceritakan tentang sesuatu yang penting, pesan ini. Karena ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan, ini ada model yang berubah. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkut tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa ini. Ini saya ingin menjelaskan ini buat kita. Karena pada zaman Musa memakai tongkatnya, dan tongkat itu menjadi kunci mujizat. Karena ketika tongkat itu diletakkan di laut merah, laut terbelah menjadi dua dan mereka bisa berjalan di tengahnya. Ketika mereka kekurangan minuman, tongkat itu atau air minum tongkat itu tinggal ditujukan ke batu dan batu itu mengeluarkan air. Banyak mujizat yang terjadi karena sebuah tongkat dan tokoh Musa. Tetapi di zaman Yosua berbeda. Untuk menyeberangi sungai Yordan, Tuhan meminta Yosua memakai komunitas imam. Para imam harus mulai menaruh tabut di bahu mereka dan berjalan secara bersama-sama. Dan mereka akan melihat mujizat bukan lagi kepada perorangan orang satu orang yang melakukannya, tetapi secara komunitas mereka akan mengalami mujizat secara bersama-sama.
Nah, mari kita lihat ayat dari Yosua 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat yang ke-16, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menuju ke bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun dari Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jadi saudara, kita lihat di sini, ini hal yang berbeda. Pada zaman Musa, mereka hanya tunggu direction dari Musa. Tongkat Musa menjadi kunci untuk mereka melihat mujizat. Tetapi di zaman Yosua, kenormalan yang baru, yaitu mereka harus bersama-sama. Mereka harus mengaktifkan fungsi keimamatan, bukan kepada satu orang, tetapi dalam komunitas. Mereka harus bersama-sama untuk mengangkut tabut itu. Dan ini akan menjadi pengalaman yang baru, luar biasa. Karena setiap orang ketika maju dan menginjakkan kaki di tepi sungai itu, maka airnya terbelah. Dan ini menjadi pengalaman mujizat yang luar biasa. Jadi mujizat tidak lagi diceritakan oleh kelompok orang-orang tertentu, tetapi mujizat dialami oleh setiap orang yang berjalan bersama-sama dan mengangkut tabut Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya hal yang sama di dalam kenormalan yang baru ini akan terjadi di tengah kita. Tuhan akan melakukan mujizat bersama-sama di tengah-tengah kita. Tidak lagi ada orang yang sakti sendiri, tetapi ini berbicara tentang komunitas yang melakukan hal-hal besar, berjejaring satu dengan yang lain untuk saling menolong dan melihat pemeliharaan dan pembelaan Tuhan di tengah-tengah krisis yang ada di tengah kita. Saya percaya bahwa ketika fungsi keimamatan dibangun di tengah kita, maka kuasa dan mujizat yang luar biasa akan terjadi jauh lebih dahsyat dari apa yang kita lihat di hari-hari yang sebelumnya. Jadi saya ingin mendorong kita, kenormalan yang baru ini adalah begini. Mari semua saudara yang belum ada di Komsel, carilah komunitas. Karena dengan komunitas kita akan terpelihara. Saudara, dengan berjejaring kita akan saling memberkati. Gereja sudah menyiapkan katalog ya untuk bisa saudara yang punya usaha di House of Miracle ini bisa saling memberkati. Kita bisa saling memberkati, saling berjejaring, dan ini akan menghasilkan kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Mari kita manfaatkan situasi ini dan mulai hidup bersama di dalam komunitas. Tidak lagi hidup egois, hidup dengan diri kita sendiri, tapi hidup di dalam komunitas. Yang ketiga, saya percaya kenormalan yang baru itu terjadi di zaman Yesus setelah naik ke sorga. Saudara, ketika Yesus datang dan ada di tengah-tengah masyarakat, tidak ada banyak hal yang berubah. Tidak banyak hal yang berubah. Ada perubahan dalam pengajaran Yesus. Tapi Yesus berjalan keliling dan meletakkan dasar, mengajar murid-muridnya. Tapi setelah ia naik ke sorga, saudara, dalam zaman Roh Kudus, Yesus berkata begini, kalian akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang saya lakukan. Dan hari ini kita lihat banyak penginjil, banyak sekali ada seorang tokoh Reinhard Bonnke yang sekali menginjil bisa jutaan orang. Pada zaman Yesus hanya sekitar 5.000, bahkan mungkin 20.000 orang. Tapi itu tidak pernah terjadi seperti zaman Yesus. Nah, saudara, zaman ini berubah setelah Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah umat Tuhan. Maka semuanya menjadi berubah. Makanya saudara, setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, seluruhnya biasanya kita menantikan, kita membuat ibadah doa puasa selama 10 hari untuk melatih
menyiapkan diri kita untuk hidup dalam tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Nah, kita mungkin tidak bisa lakukan itu, tetapi saudara kita bisa lakukan itu di rumah kita. Bangun kebiasaan. Para pemimpin-pemimpin kita bangun manusia roh kita dengan lebih mengalami keintiman dengan Tuhan, lebih bersekutu, lebih menyembah. Karena saya percaya ini akan menjadi kenormalan yang baru, bahwa kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kenormalan yang baru ini membuat kita lebih bergantung kepada penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 26 Yesus berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara lihat, ketika Yesus berbicara tentang Roh Kudus, zamannya supaya Roh Kudus merealisasikan penginjilan, Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara kita lihat, ternyata dia katakan Roh Kudus itu akan datang, dan ketika dia datang, dia menjadi pengajar. Dia mengajarkan segala sesuatu. Dia mengajarkan kita bagaimana menyembah kepada Tuhan. Dia mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Tuhan. Dia mengajarkan kita bagaimana kita mengerti firman Allah. Dan dengan kemampuan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk mentaati firman itu. Dia mengajarkan kita bagaimana kita membangun keluarga, mendidik anak-anak kita, membangun usaha, bekerja dengan bertanggung jawab. Dan dalam segala hal, saudara, Roh Kudus adalah roh yang diberikan kepada kita dan ada di tengah kita hari ini. Dialah yang mengajar kita akan segala sesuatu. Perhatikan kata itu, segala sesuatu. Jadi saya percaya bahwa kenormalan yang baru secara rohani, kita harus bangun dengan lebih mendengarkan Tuhan, mentaati Dia dan firman-Nya. Tapi yang kedua, kita harus bangun komunitas dan fungsi keimamatan dibangun dalam hidup kita. Jadi imam itu tidak lagi kepada orang tertentu, karena 1 Petrus dikatakan kita adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, dan semua adalah imam. Itu sebabnya kita bisa bangkitkan itu di dalam diri kita. Dan dalam fungsi itu kita ada di dalam komunitas. Sehingga secara bersama-sama kita akan mengalami kebaikan, pemeliharaan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, saya percaya kenormalan yang baru adalah bagaimana kita bergaul dengan Roh Kudus. Sang penolong, sang pengajar, sang penuntut, sang penghibur itu. Supaya menyertai dan menolong kita. Dan itu saya yakini begini, bahwa dulu kalau kita apa-apa, ketika orang tawarkan sesuatu, kita bilang begini, saya akan pikirkan. Mungkin kenormalan yang baru mestinya akan kalimatnya dirubah begini, ya saya akan doakan. Jadi segala sesuatu kita harus mulai dengan doa. Bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada pimpinan Roh Kudus, supaya keputusan kita tidak salah. Karena kenormalan yang baru ini, saudara, membuat ketidakpastian. Dan kalau kenormalan yang dalam masa yang lama, yang lampau maksudnya, itu mungkin agak lama baru berubah. Mungkin saja kenormalan yang ini, karena itu sudah zaman akhir, akan lebih cepat perubahannya. Lebih cepat, berubahnya jauh lebih cepat. Itu sebabnya kita harus menyiapkan diri kita supaya masuk dalam kenormalan yang baru ini. Kita tidak gagal, kita tidak frustrasi, tapi kita tetap melihat dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara, kenormalan yang baru harus disikapi dengan melihat ke depan. Jadi bukan lagi terus melihat ke belakang. Saudara, kita punya masa lalu, kita lihat semua kesuksesan kita di belakang. Tetapi sekarang tidak. Kita masuk dalam a new normal, kenormalan yang baru, dengan selalu melihat ke depan. Saya berdoa hari ini, Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang terus ada di tengah kita, boleh menolong kita supaya kita hidup di dalam kenormalan yang baru itu. Yang pertama, hidup dengan kenormalan yang baru harusnya terus kita dilatih. Saudara, dikunjungi dengan media video
dan firman Tuhan dan berbagai macam hal yang kita di rumah ketika kita terus belajar, saya percaya harusnya melahirkan kebiasaan yang baru, yaitu kebiasaan untuk mendengarkan Tuhan, suaranya, dan mentaati Dia. Yang kedua, membangun kebiasaan kenormalan yang baru dengan bangun kehidupan komunitas. Jadi tidak lagi hidup independen, tapi kita hidup bergaul satu dengan yang lain, berjejaring satu dengan lain bersama dengan saudara seiman. Dan dalam waktu itu juga kita bangun fungsi keimamatan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kenormalan yang baru saya percaya harusnya secara rohani terjadi dalam hidup kita, yaitu kita makin intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dan minta tuntunan dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita boleh melewati kenormalan yang baru di depan kita dengan penuh antusias, karena Yesus Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Dia ada di dalam setiap musim hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam apapun yang kita lakukan, semua ada di dalam range-nya Tuhan. Karena Yesus Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Bahwa dunia hari ini sedang menggaungkan kenormalan yang baru. Kami percaya hal yang jasmania paralel dengan hal yang rohania. Jika dunia sedang berubah dengan kenormalan dan kebiasaan yang baru, cara berbisnis dengan cara yang baru, semua hal berubah. Kami percaya secara rohani kami juga akan berubah. Tapi perubahan itu membuat kami semakin intim dengan Tuhan, semakin karib dengan Tuhan. Karena jika kami hari ini ada sebagaimana ada, seperti Nuh diluputkan dan keluarganya diluputkan, demikianlah kami terluput karena Tuhan telah menolong kami. Hari ini hamba berdoa supaya setiap kami Tuhan dalam nama Yesus, supaya setelah ini kami terus membangun kebiasaan mendengarkan suara Tuhan dan mentaati Tuhan dan firman-Nya dalam seluruh aktivitas hidup kita. Karena itulah kunci kami diluputkan dari setiap mara bahaya, malapetaka yang datang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami ditolong, dimampukan untuk hidup berkomunitas satu dengan yang lain dan membangun fungsi keimamatan di dalam keluarga, sehingga Tuhan, mujizat itu tidak lagi dialami hanya untuk perorangan atau orang-orang tertentu saja, tapi setiap kami bisa mengalami mujizat dan pemeliharaan Tuhan. Roh Kudus, kami serahkan seluruh hidup kami. Tolonglah kami, ajar kami supaya kami bisa semakin dekat kepada Tuhan. Kenormalan yang baru yang ketiga adalah kami memutuskan untuk bergaul karib dengan Tuhan dan meminta selalu Roh Kudus menyertai dan memimpin kami, mengajarkan hal-hal yang baik, yang benar, yang membuat hidup kami selalu berhasil dan beruntung. Dalam semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Sembuhkan hamba-hambamu yang sakit di rumah atau bahkan di rumah-rumah sakit yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan jamalah, berilah solusi jalan keluar dalam setiap pergumulan ketika umatmu yang sedang mengikuti ibadah ini dan mengalami pergumulan. Berilah jalan keluar. Biarkan Tuhan kami boleh menikmati kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kenormalan yang baru. Karena Tuhan, Engkaulah Alfa dan Omega yang mengontrol semua dan segala sesuatu. Bagimulah kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan mari kita kembali di dalam aktivitas kita dengan segala berkat yang daripadanya. Percayalah, karena dari Tuhan datang berkat, dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa penyertaan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai, menopang, menguatkan kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita di hari Minggu yang luar biasa ini, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang menerimanya
sama-sama boleh katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan, sorakan haleluya.